Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing dengan saya sendiri, Sharon Michelle Pengantung dengan NIM 20101103031, dan selanjutnya perkenalkan, nama saya Imelda Lees dengan NIM 20111030444. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nurnia Hamid dengan NIM 20101103050. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Michelle Waloni dengan NIM 20101103048. baik, di sini kami membuat makalah dan mengambil judul Inovasi Pembuatan Tas Ramah Lingkungan untuk Mengurangi Sampah Plastik. Dengan latar belakang yaitu, belakangan ini isu sampah plastik terhadap lingkungan menjadi perbincangan yang sudah cukup lama diperbincangkan. Akan tetapi, sayangnya, masih banyak orang yang tidak mengetahuinya, bahkan tidak merasa peduli terhadap hal ini. Maka dari itu, kelompok kami akan memulai sebuah usaha di mana usaha ini cukup menjanjikan, yaitu meminimalisir penggunaan sampah plastik, salah satunya dengan memanfaatkan bungkus saset minuman seperti kopi menjadi tas belanja atau barang lainnya. Di sini kami menemukan beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu, bagaimana cara memanfaatkan kain bekas yang sudah tidak terpakai. Yang kedua, bagaimana meminimalisir penggunaan kantong plastik yang berlebih. Tujuan dari kegiatan ini sendiri yaitu agar memberdayakan masyarakat daerah setempat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan mensejahterakan secara ekonomi. Selanjutnya, luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan dari usaha ini berupa produk tas yang berbahan baku kain bekas, seperti baju bekas yang tidak terpakai, dan bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, usaha ini juga akan menghasilkan sebuah artikel tentang kewirausahaan. Dan yang terakhir yaitu manfaat kegiatan. Dengan menghasilkan produk berupa tas yang berbahan dasar kain bekas, diharapkan memiliki beberapa manfaat yang bisa kita ambil seperti mengurangi penggunaan kantong berbahan dasar plastik. Selanjutnya untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya Imelda. Oke, untuk bab 2, gambaran umum rencana usaha. Untuk mengawali kegiatan produksi pembuatan kantong yang terbuat dari kain bekas, kami memperhatikan aspek sumber daya sebagai pendukung bahan baku produksi. Yang pertama, kita akan mengamati kain-kain bekas yang sudah tidak terpakai seperti sisa-sisa penjahit atau baju bekas yang sudah tidak terpakai. Kita hanya akan mendatangi rumah-rumah yang memiliki kelebihan kain bekas. Selain itu, bisa juga dengan kita melakukan komunikasi dengan pemilik rumah atau penjahit terlebih dahulu. Nah, untuk produk dari rumah produksi yang akan kami usung di sini adalah tas yang biasanya digunakan masyarakat untuk berbelanja ke pasar atau pusat perbelanjaan lainnya. Desain produk pun sudah kami pikirkan. Kami berupaya untuk membuat produk yang menarik dan mengandung unsur genre yang seimbang. Tidak hanya desain yang menggambarkan produk untuk perempuan saja, melainkan kami juga akan menambahkan desain produk khusus untuk laki-laki seperti tema kasual dan retro. Untuk basic 1, analisa produk. Produk ini adalah tas jinjing belanja yang berasal dari bahan kain bekas yang kami dapatkan dari penjahit dan rumah sekitar. Kedua, analisa pemasaran. Yang pertama, strength atau kekuatan. Untuk pemasaran kami akan lebih memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Kedua, melalui media sosial kami memasarkan produk ini melalui Facebook, Instagram, dan WhatsApp serta WhatsApp. Selain mudah dan praktis, penggunaan media sosial sebagai
lapak iklan lebih menjanjikan. Untuk yang ketiga, kami akan lebih berusaha dengan berbagai inovasi seperti merancangkan ukuran tas lebih besar agar dapat memuat belanja yang lebih banyak. Yang keempat, dan yang paling penting adalah kami akan mengaitkan produk kami dengan sosialisasi ramah lingkungan. Dengan cara mengajak para masyarakat tas ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan tas plastik. Kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah merencanakan pemasaran produk kami ini pasti akan banyak pesaing bertebaran. Kedua, jarak antar anggota yang jauh membuat kami kesulitan dalam menyelesaikan proyek ini. Yang ketiga, dan kami sangat paham bahwa banyak sekali kekurangan, mulai dari produk yang tidak terlalu menarik, tingkat pembuatan yang harus teliti dan tekun, hingga target pasar yang tidak terlalu pasti. Oke, kita masuk bab 3, dipersilakan kepada teman saya. Selanjutnya, bab 3, metode pelaksanaan. Alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan dalam produk tes changing, yang pertama alat, yaitu mesin jahit dan jarum. Untuk bahan, yang pertama kain bekas dan yang kedua benang. Kita masuk pada 3.2, proses pembuatan. Proses produksi meliputi 1. Mempersiapkan alat dan bahan untuk membuat sampel. Yang kedua, membuat tas semenarik mungkin. 3. Membuat dan mengemas bahan produksi. 4. Finishing dan pengecekan produk. 5. Packing produk. 3.3, proses pemasaran. A. Produk. Yang pertama, segmentasi. Segmen sasaran usaha ini adalah masyarakat yang ada di Kota Manado. Kemudian targeting. Target market usaha adalah usia 17 sampai 50 tahun. Positioning, yaitu usaha menempatkan diri sebagai pioner peminimalisasiran penggunaan plastik di Kota Manado. Untuk strategi pemasaran, yang pertama penyebaran informasi secara langsung. Penyebaran ini dilakukan kepada kelompok atau individu, yaitu dari mulut ke mulut. Penyampaian langsung kepada kelompok dapat dilaksanakan dengan mengikuti berbagai pameran kewirausahaan atau seminar kewirausahaan. Sedangkan penyampaian langsung kepada individu dapat dilakukan secara langsung kepada individu yang bersangkutan. Yang kedua, penyebaran informasi secara tidak langsung. Penyebaran informasi secara tidak langsung dapat melalui medsos yang biasa disebut dengan strategi internet marketing, seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. 3. Membuat pengemasan yang menarik. Untuk menarik konsumen, maka dalam pengemasan dibuat semenarik mungkin. Dengan kemasan yang berbeda akan dapat menarik minat konsumen. Selanjutnya, harga tas produk kami adalah 5.000. Lokasi usaha ini direncanakan akan berlokasi di daerah Malalayang, Kota Manado. Promosi, untuk kegiatan promosi dan pemasaran yang kami lakukan yaitu yang pertama membuat logo brand, kemudian membuat brosur, membuat pamflet, membuat website, dan sosialisasi kepada warga sekitar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Michelle. Baiklah, kita masuk dalam bab keempat, yaitu untuk biaya dan jadwal kegiatan. Pertama, untuk anggaran biaya ringkasan anggaran biaya sudah kami susun di dalam makalah, dan jenis pengeluarannya itu yang pertama, untuk peralatan penunjang, biayanya yaitu 1 juta, untuk bahan habis pakai biayanya 1 juta, perjalanan 2 juta rupiah, dan yang jenis pengeluaran lain-lain yaitu desain, seperti desain, promosi, banner, dan lain-lain, itu biayanya 1 juta rupiah, sehingga total anggaran biayanya 5 juta rupiah. Lalu kita masuk dalam jadwal kegiatannya. Untuk jenis kegiatannya sendiri, yaitu yang pertama ada persiapan makalah usaha, itu diadakan di bulan pertama. Untuk uji kelayakan bahan diadakan
di bulan kedua sampai ke bulan ketiga. Untuk proses pembuatan bulan kedua, survei lokasi usaha pemasaran bulan kedua sampai bulan keempat. Untuk pembuatan laporan bulan keempat, pemaparan hasil produk bulan keempat, untuk pemesanan dan pemasaran di bulan kedua dan bulan keempat. Selanjutnya saya akan membacakan identitas diri dari anggota-anggota kelompok kami. Itu yang pertama ada email Dales dengan NIM 201011030044, tempat tanggal lahir di Ensem, tanggal 19 Maret 2001. Lalu ada Nurnia Hamid dengan NIM 201011103050. Tempat tanggal lahir di Bitung 13 Januari 2002. Lalu ada saya sendiri, Misal Waloni, dengan NIM 201011103048, lahir di Manado 12 Januari 2002. Dan terakhir ada moderator kami, yaitu Sharon Michel Pengantung, dengan NIM 201111103031, tempat tanggal lahir di Makassar 5 Maret 2002. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Terima kasih.